Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu yang hilang ketika Anda melangkah masuk ke dalam misa? Seperti seharusnya jantung Anda berdebar kencang, tetapi yang terasa justru biasa saja. Pernahkah Anda menyadari bagaimana Anda berpakaian sangat rapi untuk wawancara kerja, pernikahan, bahkan kencan makan malam? Tetapi entah mengapa misa hari Minggu hanya mengenakan pakaian apapun yang bersih dan nyaman. Saudara-saudari terkasih, setiap hari Minggu, mukjizat terbesar di dunia terjadi di hadapan mata kita. Kristus sungguh-sungguh hadir. Para malaikat terdiam. Surga sendiri menunduk ke arah altar. Namun begitu banyak dari kita memasuki rumah Tuhan, seolah itu hanyalah satu pemberhentian lagi dalam urusan akhir pekan kita. Pikiran setengah terjaga, hati yang teralihkan. Kita berpakaian demi kenyamanan, bukan demi kekudusan. Kita memperlakukan yang luar biasa sebagai sesuatu yang biasa. Namun bagaimana jika cara kita berpakaian untuk misa justru menyenangkan musuh? Bukan karena itu skandal, melainkan karena itu ceroboh. Karena ia berbisik dalam keheningan. Tempat ini, saat ini, mukjizat ini, semuanya hanyalah hal biasa. Santo Padre Pio menjalani setiap misa dengan air mata yang mengalir di wajahnya, tubuhnya gemetar karena cinta dan hormat. Dan dunia bisa saja ada tanpa matahari, katanya, tetapi dunia tidak dapat ada tanpa misa. Baginya, setiap gerakan, setiap kata, setiap detail dari perayaan itu adalah kudus. Hidupnya mengajarkan kita satu kebenaran yang tak terbantahkan. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita, bahkan dalam hal-hal terkecil, terutama dalam cara kita menampilkan diri di hadapannya. Padre Pio tentang gaya berpakaian modern selalu berakar pada kitab suci dan sikap hormat yang mutlak terhadap kekudusan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius bab 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Prinsip ini bukan sekadar aturan lahiriah, melainkan ungkapan iman yang hidup. Kitab suci juga mengingatkan dalam Galatia bab 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bagi Padre Pio, cara berpakaian yang tidak pantas adalah tanda bahwa manusia mulai membiarkan roh dunia menggantikan rasa hormat kepada Tuhan. Hari ini, Padre Pio ingin memperingatkan Anda tentang 5 jenis pakaian tertentu yang meskipun tampak tidak berbahaya, sebenarnya melukai yang kudus dan menyembunyikan rasa hormat Anda. Ini bukanlah pakaian yang secara jelas tidak sopan. Ini sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya. Ini adalah pakaian yang membuat yang kudus terasa biasa, yang mengubah ibadah menjadi rutinitas, yang membuat para malaikat menangis. Jika Anda percaya bahwa misa layak menerima penghormatan terdalam Anda, tulislah di kolom komentar, Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbingku dalam mengikuti misa kudus. Kata-kata Anda membantu pesan ini menjangkau lebih banyak hati yang perlu mendengarnya. Jenis pakaian pertama yang melukai hati kudus Yesus mungkin akan mengejutkan Anda. Ini bukan seperti yang Anda kira. Ini bukan tentang memperlihatkan terlalu banyak kulit atau menghabiskan terlalu banyak uang. Dan musuh menyukainya ketika Anda memasuki rumah Tuhan dengan mengenakan pesan yang keliru. Karena itu berarti Anda telah melupakan mengapa Anda benar-benar ada di sana. Apakah Anda siap melihat misa
melalui mata Padre Pio. Untuk memahami seperti apa hormat sejati itu, maka tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan Anda temukan akan mengubah cara Anda memandang jam terpenting dalam minggu Anda selamanya. Jenis pakaian pertama yang membuat para musuh bersorak adalah kaos yang memberitakan Injil lain. Anda memasuki rumah Tuhan dengan mengenakan pesan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dia. Kutipan sarkastik terpampang di dada Anda. Logo merek yang berteriak tentang kesuksesan duniawi. Gambar-gambar yang pantas berada di mana saja kecuali di hadapan sakramen Maha Kudus. Malulah akan dosa, bukan akan Injil, kata Padre Pio. Namun ketika Anda mengenakan kaos dengan lelucon cerdas atau karakter kartun yang tampaknya polos, Anda menjadikan diri Anda papan reklame, berjalan untuk segala sesuatu kecuali yang paling penting pada saat yang kudus itu. Padre Pio memiliki sikap yang sama, tegasnya terhadap pakaian yang tidak pantas, terutama dalam hal kesopanan. Ia memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai pakaian wanita. Ketika demam rok mini mulai merebak, tidak seorang pun berani datang ke biaranya dengan mengenakan pakaian tidak senonoh tersebut. Bahkan wanita yang datang dengan rok yang hanya sedikit lebih pendek pun ditegurnya dengan keras. Dalam sebuah peristiwa, seorang wanita mencoba mengganti roknya sebelum mengaku dosa. Ketika ia membuka tirai bilik pengakuan dosa, Padre Pio langsung menutupnya kembali sambil berkata, "Oh, jadi engkau berdandan untuk pergi ke karnaval." Semua wanita yang mengenakan rok yang tidak mencapai setidaknya 8 inci di bawah lutut, langsung diusir dan tidak diizinkan mengaku dosa. Bayangkan ini, Anda sedang berlutut saat konsekrasi, saat ketika roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Orang di belakang Anda yang berusaha memusatkan perhatian pada mukjizat yang terjadi di altar justru mendapati dirinya membaca kalimat lucu yang tercetak di punggung Anda. Doanya terputus, fokusnya beralih dari Yesus kepada pernyataan mode Anda. Seorang ibu beriman pernah membagikan sebuah kesaksian yang menyentuh hati dan membuka mata. Dalam kejujuran yang mendalam, ia berkata, "Saya sedang melewati masa tergelap dalam hidup saya, dengan putus asa mencoba terhubung dengan Tuhan selama misa. Putra remaja saya mengalami kecelakaan, dan saya berpegang pada setiap momen, doa seperti pada seutas tali kehidupan. Tetapi pria di depan saya mengenakan kaos dengan iklan minuman dan lelucon tentang akhir pekan. Setiap kali saya mengangkat pandangan dari doa-doa saya yang penuh keputusasaan, hal itu selalu ada di sana. Rasanya seperti dunia mengejek upaya saya untuk menemukan kedamaian di satu-satunya tempat yang saya tahu harus saya tuju. Ini bukan tentang bersikap menghakimi. Ini tentang memahami bahwa pakaian Anda berbicara sebelum Anda berbicara. Ketika Padre Pio merayakan misa, segala sesuatu tentang dirinya menunjuk kepada Yesus. Jubah coklatnya yang sederhana, sikapnya yang rendah hati, bahkan air matanya, semuanya mengarahkan hati orang-orang kepada salib. Ia menjadikan dirinya transparan agar orang lain dapat melihat Kristus dengan lebih jelas. Ketegasan Padre Pio bukanlah kekejaman, melainkan buah dari cintanya yang besar akan kekudusan. Ia tidak mentolerir rok yang ketat, celana pendek, atau pakaian berkerah rendah, bahkan termasuk alas kaki. Ia bahkan melarang para putri rohaninya mengenakan stoking tembus pandang. Kekerasannya bertambah dari tahun ke tahun. Kadang ia mengusir wanita dari bilik pengakuan dosa, bahkan sebelum mereka masuk, hanya karena ia menilai pakaian mereka tidak pantas. Ia sampai memasang pengumuman di pintu gereja yang berbunyi, "Dengan keinginan Padre Pio yang terang-terangan,
para wanita harus memasuki bilik pengakuan dosa dengan mengenakan rok paling tidak 8 inci di bawah lutut. Dilarang meminjam pakaian yang lebih panjang di dalam gereja untuk mengaku dosa. Anak-anak laki-laki dan para pria pun diwajibkan mengenakan celana panjang jika tidak ingin diusir keluar gereja. Pakaian Anda seharusnya menjadi keheningan di hadapan Tuhan. Ia seharusnya memudar ke latar belakang, bukan bersaing dengan altar untuk menarik perhatian. Ketika seseorang memandang Anda selama misa, mereka seharusnya tidak mengingat kaus pintar Anda. Mereka seharusnya diingatkan bahwa mereka berada di hadapan sesuatu yang kudus. Musuh tidak membutuhkan Anda untuk mengenakan sesuatu yang jelas-jelas tidak pantas. Ia hanya membutuhkan Anda untuk melupakan mengapa Anda berada di sana. Ia membutuhkan kaus Anda membawa pesan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan penyerahan diri, tidak ada hubungannya dengan kasih yang membawa Anda ke bangku gereja itu sejak awal. Renungkanlah sejenak. Jika Anda menerima undangan pribadi untuk makan malam di restoran yang mahal atau hotel bintang 5, apakah Anda akan mengenakan kaus dengan iklan makanan atau minuman dan Anda memakai alas kaki adalah sandal jepit? Jika Anda bertemu paus, apakah Anda akan memilih pakaian yang mempromosikan tim olahraga favorit Anda? Namun entah bagaimana, perjumpaan dengan raja segala raja hanya mendapat apapun yang kebetulan ada di lemari Anda. Sebelum Anda mengenakan kaus itu minggu depan, tanyakan pada diri Anda, apa yang dikatakan ini tentang prioritas saya? Jika Yesus sendiri duduk di bangku di belakang saya, apakah pesan ini akan menghormatinya atau justru mengalihkan perhatian darinya? Apakah ini akan membantu orang lain jatuh cinta kepada Tuhan atau justru menarik perhatian mereka kepada hal-hal duniawi? Namun jenis pakaian kedua yang melukai hati kudus Yesus masuk lebih dalam lagi daripada pesan yang salah. Ini tentang pakaian yang benar, tetapi dikenakan dengan alasan yang salah. Dan ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang hati manusia yang hanya sedikit orang mau akui. Jenis pakaian kedua yang membuat para musuh bersorak adalah pakaian pamer. Tidak semua kesombongan menampakkan diri melalui kulit yang terbuka. Kadang ia tersembunyi di balik kain mahal dan penataan yang sempurna. Ini adalah pakaian yang dipilih bukan untuk menghormati Tuhan, melainkan untuk diperhatikan, dikagumi, dan membuat orang lain iri di dalam gereja. Anda pernah melihatnya. Mungkin Anda pernah melakukannya. Orang yang menghabiskan lebih banyak waktu merencanakan penampilan hari Minggunya daripada mempersiapkan hatinya untuk beribadah. Setiap aksesori diperhitungkan, setiap detail dirancang untuk menarik perhatian. Mereka memasuki gereja seolah itu adalah peragaan busana, memperlakukan rumah Tuhan sebagai panggung untuk dilihat, bukan sebagai tempat suci untuk berlutut bersama sebagai sesama penyembah. Padre Pio memiliki kata-kata yang keras tentang hal ini. Kesombongan adalah anak dari keangkuhan, dan keangkuhan adalah racun bagi jiwa. Ketika Anda berpakaian untuk dikagumi daripada untuk beribadah, Anda mengubah misa dari perjumpaan dengan Tuhan menjadi sebuah pertunjukan bagi manusia. Anda menjadikan diri Anda bintang dari pertunjukan Anda sendiri, melupakan bahwa Yesuslah yang seharusnya menjadi satu-satunya pusat perhatian. Yang menyedihkan dari hal ini adalah bahwa mereka bukanlah orang jahat. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka setia menghadiri misa. Namun di suatu titik, mereka mulai percaya bahwa tampil sempurna akan membuat mereka merasa layak akan kasih Tuhan. Mereka mulai menyamakan berpakaian berlebihan dengan kesiapan rohani. Hormat sejati tidak membutuhkan label desainer atau perhiasan mahal.
Padre Pio mengenakan jubah coklat sederhana yang sama setiap hari. Namun raja-raja dan presiden-presiden mencari doanya. Mengapa? Karena kekudusan tidak berasal dari apa yang Anda kenakan di tubuh Anda, melainkan dari apa yang Anda bawa di dalam hati Anda. Bahaya berpakaian untuk pamer melampaui kesombongan pribadi. Ia menciptakan tembok-tembok tak terlihat di dalam rumah Tuhan. Seorang ibu yang bekerja 2 pekerjaan, mengenakan pakaian terbaiknya yang sederhana. Tiba-tiba seorang pria lanjut usia dengan satu-satunya kemeja bagusnya mulai mempertanyakan apakah ia pantas duduk di bangku yang sama. Misa seharusnya menjadi tempat di mana yang kaya dan yang miskin, yang muda dan yang tua, yang modis dan yang sederhana, semuanya menjadi setara di hadapan salib. Ketika Anda berpakaian untuk mengungguli orang lain, Anda melukai kesatuan yang indah itu. Anda membuat gereja terasa eksklusif, bukan menyambut. Padre Pio pada tahun-tahun terakhir hidupnya, jubahnya bertambal dan usang, alas kakinya tua dan sederhana. Namun ketika ia mengangkat hosti, seluruh umat menahan napas. Bukan karena bagaimana penampilannya, tetapi karena betapa dalam ia mengasihi Yesus. Penampilannya menunjuk pada sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. Kehadirannya berbisik, "Pandanglah Yesus, bukan aku." Seorang wanita muda pernah membagikan sebuah pengakuan jujur yang menyentuh hati. Ia berkata, "Saya dulu menghabiskan seluruh minggu pagi saya untuk memilih pakaian yang sempurna untuk gereja. Saya memiliki katalog dalam pikiran tentang siapa mengenakan apa, dan saya bertekad untuk tidak pernah mengulangi satu set pakaian pun. Selama misa, alih-alih berdoa, saya justru sibuk mengkritik pilihan busana orang lain dan bertanya-tanya apakah mereka memperhatikan milik saya. Suatu minggu, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengingat satu kata pun dari bacaan Injil karena saya terlalu sibuk membandingkan sepatu saya dengan sepatu wanita di sebelah saya. Saat itulah saya tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sebelum Anda memilih pakaian hari Minggu Anda, berhentilah sejenak dan periksalah hati Anda dengan jujur. Apakah Anda berpakaian untuk menghilang ke dalam ibadah atau untuk dilihat dan dikagumi? Apakah Anda sedang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus atau untuk mengesankan orang lain? Apakah Anda memilih pakaian yang membantu Anda berdoa atau pakaian yang membuat Anda memikirkan bagaimana orang lain memandang Anda? Jenis pakaian ketiga yang melukai hati para malaikat mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan praktis. Tetapi ia mengungkapkan sesuatu yang berbahaya tentang bagaimana kita telah belajar memperlakukan janji terpenting dalam minggu kita. Dan pilihan berpakaian ini menunjukkan betapa jauhnya kita telah menyimpang dari pemahaman tentang apa yang sebenarnya kita lakukan ketika memasuki rumah Tuhan. Jenis pakaian ketiga yang membuat para musuh bersorak adalah pakaian akhir pekan. Celana jeans yang sama, sepatu olahraga, dan kaos kasual yang sama yang Anda kenakan untuk berbelanja, minum kopi, atau mengerjakan pekerjaan halaman. Ini bukan tidak pantas atau tidak sopan. Ini sesuatu yang jauh lebih halus dan berbahaya. Ini adalah sikap acuh tak acuh. Ketika Anda berpakaian untuk misa sama, seperti Anda berpakaian untuk segala hal lainnya. Toko bahan makanan mendapat perhatian yang sama dengan rumah Tuhan. Kedai kopi menerima persiapan yang sama dengan tempat di mana surga menyentuh bumi. Pusat perbelanjaan mendapat pertimbangan yang sama dengan peristiwa mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Padre Pio memahami sesuatu yang telah kita lupakan. Iman melihat yang tak kelihatan. Jika Anda sungguh percaya bahwa Tuhan yang tak kelihatan menjadi kelihatan di altar itu, jika Anda benar-benar memahami bahwa Anda sedang menyaksikan kurban yang sama yang terjadi di Kalvari,
Bukankah pakaian Anda akan mencerminkan iman itu? Bukankah persiapan Anda akan menunjukkan bahwa Anda tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Ini bukan tentang menghabiskan uang yang tidak Anda miliki, atau mengenakan pakaian yang membuat Anda tidak nyaman. Ini tentang niat. Ini tentang meluangkan 5 menit tambahan untuk memilih sesuatu yang berkata, "Aku akan pergi ke tempat yang istimewa." Sesuatu yang mengingatkan hati Anda, bahkan sebelum Anda memasuki gereja, bahwa 1 jam ini berbeda dari semua jam lainnya. Pikirkan bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk momen-momen penting dalam hidup Anda. Ketika Anda pergi ke wawancara kerja, Anda memilih pakaian yang menunjukkan penghormatan terhadap kesempatan itu. Ketika Anda menghadiri sebuah pernikahan, Anda berpakaian untuk menghormati perayaan tersebut. Ketika Anda mengunjungi seseorang di rumah sakit, Anda menampilkan diri Anda dengan penuh perhatian dan martabat. Ketika Anda pergi ke pengadilan, Anda berpakaian dengan hormat terhadap kewibawaan hukum. Namun entah bagaimana, perjumpaan dengan Sang Pencipta alam semesta hanya mendapat apapun yang kebetulan bersih dan nyaman di lemari Anda. Pakaian akhir pekan tidak hanya memengaruhi diri Anda. Pakaian itu memengaruhi semua orang di sekitar Anda, terutama generasi berikutnya. Anak-anak belajar dengan cara memperhatikan. Ketika mereka melihat orang dewasa memperlakukan gereja seperti tempat lainnya, mereka menyerap pesan bahwa Tuhan tidak menuntut usaha terbaik mereka. Mereka bertumbuh dengan berpikir bahwa iman itu santai, sesuatu yang menyesuaikan diri dengan hal-hal yang dianggap lebih penting. Mereka tidak pernah belajar bahwa ada hal-hal yang kudus, yang dipisahkan, yang layak mendapat perhatian khusus. Sekarang, inilah yang tidak disadari banyak orang tentang pakaian akhir pekan. Ini bukan hanya soal penampilan lahiriah. Ini tentang apa yang terjadi pada disposisi batin Anda ketika Anda memperlakukan hal-hal yang kudus sebagai sesuatu yang biasa. Ketika segala sesuatu menjadi santai, tidak ada lagi yang tetap istimewa. Ketika setiap tempat mendapat perhatian yang sama, tidak ada tempat yang terasa kudus. Jenis pakaian keempat mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih memprihatinkan tentang pendekatan modern kita terhadap ibadah. Sesuatu yang akan membuat Padre Pio menangis jika ia melihat betapa jauhnya kita telah menyimpang dari pemahaman akan besarnya peristiwa yang terjadi pada setiap misa. Jenis pakaian keempat yang membuat para musuh bersorak adalah pakaian ketidakpedulian. Pakaian ini tidak penuh kesombongan. Pakaian ini tidak kasual. Pakaian ini hanya terlupakan, dipilih tanpa doa, tanpa pemikiran, tanpa sikap hormat. Ini adalah pakaian yang tidak mengatakan apa-apa, karena hati yang memilihnya pun tidak merasakan apa-apa. Jenis pakaian ini mungkin adalah yang paling berbahaya dari semuanya, karena pakaian ini mencerminkan apa yang Yesus peringatkan dalam Wahyu bab 3. Karena engkau suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Padre Pio menyebut ketidakpedulian sebagai kuburan iman, bukan kebencian terhadap Tuhan yang menjerumuskan jiwa ke dalam kegelapan, melainkan kebas yang perlahan dan merayap yang membuat segala sesuatu yang kudus terasa biasa. Anda mengenal perasaan ini. Anda pernah mengalaminya. Minggu pagi tiba dan Anda mengambil apapun yang ada tanpa berpikir 2 kali. Bukan karena Anda tidak mengasihi Tuhan, melainkan karena di suatu titik, misa telah menjadi rutinitas. Mukjizat itu menjadi sesuatu yang akrab, yang luar biasa menjadi sesuatu yang diharapkan, yang mengubah hidup menjadi sesuatu yang dapat diprediksi. Namun inilah yang menghancurkan hati saya.
Setiap hari Minggu, para malaikat berkumpul di sekitar setiap altar di seluruh dunia. Para kudus yang mati demi iman menyaksikan kurban yang sama yang menebus keselamatan mereka kembali dihadirkan. Jiwa-jiwa di api penyucian rela memberikan apa saja untuk dapat mengikuti satu misa lagi. Para martir yang menumpahkan darah mereka demi hak istimewa beribadah memandang dari surga. Dan kita bahkan tidak bisa meluangkan 5 menit untuk memilih pakaian dengan penuh perhatian. Ketidakpedulian tidak terjadi dalam semalam. Ia merayap perlahan, menyamar sebagai kedewasaan, sebagai sikap merasa telah melampaui hal-hal lahiriah. Kita berkata pada diri sendiri bahwa Tuhan peduli pada hati kita, bukan pada pakaian kita. Dan meskipun itu benar, kita lupa bahwa cara kita berpakaian mencerminkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Kita lupa bahwa pilihan lahiriah kita mengungkapkan prioritas batin kita. Kapan terakhir kali Anda berdoa sebelum berpakaian untuk misa? Kapan terakhir kali Anda memohon kepada Tuhan untuk menolong Anda mempersiapkan seluruh diri Anda, batin dan lahir, untuk beribadah? Kapan terakhir kali Anda mempertimbangkan bahwa penampilan Anda dapat membantu atau justru menghalangi doa orang lain? Kapan terakhir kali Anda memikirkan teladan yang Anda berikan kepada anak-anak yang sedang belajar apa artinya mendekati Tuhan? Padre Pio tidak pernah melakukan sesuatu tanpa doa. Ia berdoa sebelum merayakan misa, selama misa, dan sesudah misa. Ia berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum mengambil keputusan apapun. Baginya, setiap tindakan adalah percakapan dengan Tuhan. Bahkan mengenakan jubahnya setiap pagi adalah sebuah tindakan devosi, sebuah cara untuk berkata, "Tuhan, aku ingin siap melayani-Mu hari ini." Pakaian ketidakpedulian berbahaya karena ia menyebar seperti racun rohani yang perlahan melumpuhkan jiwa. Ketika Anda memperlakukan misa dengan santai, itu memengaruhi cara Anda memperlakukan doa. Ketika Anda mendekati ibadah dengan ceroboh, hal itu memengaruhi cara Anda mendekati kitab suci. Ketika yang kudus menjadi rutinitas, segala sesuatu yang suci mulai terasa opsional. Ketika hari Minggu kehilangan kekhususannya, setiap hari menjadi biasa. Pikirkanlah ini. Jika seorang malaikat menampakkan diri kepada Anda pada Sabtu malam dan mengatakan bahwa Yesus akan hadir secara fisik dan terlihat di gereja Anda keesokan paginya, bagaimana Anda akan mempersiapkan diri? Apa yang akan Anda kenakan? Berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan untuk bersiap? Bagaimana perasaan hati Anda saat memilih pakaian? Namun inilah kebenaran indah yang sering kita lupakan. Yesus sungguh hadir secara fisik di setiap misa. Roti dan anggur sungguh menjadi tubuh dan darahnya. Yesus yang sama yang berjalan di atas air, yang menyembuhkan orang sakit, yang wafat dan bangkit, hadir di altar itu. Satu-satunya perbedaan adalah kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani, tetapi iman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Pakaian ketidakpedulian berkata kepada hati kita sendiri, "Ini tidaklah terlalu penting. Ini hanyalah sesuatu yang kita lakukan. Ini hanyalah tradisi, rutinitas, kebiasaan." Tetapi bagaimana jika kita memilih pakaian kita dengan perhatian yang sama, seperti jika kita tahu bahwa kita akan segera menyaksikan sebuah mukjizat? Karena memang demikianlah adanya. Masih ada satu jenis pakaian lagi yang melukai hati kudus. Dan yang satu ini mungkin yang paling mengejutkan dari semuanya. Ini bukan tentang apa yang Anda kenakan, melainkan tentang apa yang dilakukan pakaian Anda terhadap orang lain. Ini tentang memahami bahwa dalam tubuh Kristus, pilihan kita memengaruhi semua orang di sekitar kita. Dan terkadang, apa yang tampak sepenuhnya pantas
justru dapat menjadi batu sandungan. Jenis pakaian kelima yang membuat para musuh bersorak adalah pakaian yang mengalihkan perhatian. Ia bisa sepenuhnya sopan, sepenuhnya pantas, bahkan indah. Namun ia menarik perhatian menjauh dari altar dan menuju kepada diri Anda sendiri. Parfum yang terlalu kuat hingga memenuhi 3 bangku dan membuat orang lain batuk. Motif mencolok yang menarik setiap pandangan pada saat-saat paling khidmat. Perhiasan yang menangkap cahaya dan berkilau saat konsekrasi. Warna-warna yang begitu terang sehingga menjadi pusat perhatian, bukan kurban yang sedang berlangsung. Inilah yang dipahami Padre Pio, yang sering kita lewatkan. Dalam tubuh Kristus, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani satu mana lain. Pilihan pakaian Anda tidak hanya memengaruhi Anda. Ia memengaruhi nenek yang sedang berusaha mendoakan rosarionya, remaja yang sedang bergumul dengan imannya, ayah yang berharap mengajarkan sikap hormat kepada anak-anaknya, ibu yang mencari penghiburan di saat tergelap hidupnya. Sarah, seorang ibu muda di komunitas kami, pernah menceritakan sesuatu kepada saya yang menggambarkan hal ini dengan sempurna. Ia berkata, "Saya sedang melewati masa paling sulit dalam pernikahan saya. Suami saya dan saya hampir tidak berbicara, dan saya sangat membutuhkan untuk merasakan kehadiran Tuhan selama misa. Saya datang ke gereja dalam keadaan hancur, berharap mendapat tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi wanita di depan saya mengenakan parfum yang begitu kuat, sehingga saya tidak bisa berhenti batuk. Aksesori rambutnya menangkap cahaya dan terus berkilauan di sudut pandang saya. Saya menghabiskan seluruh liturgi dengan fokus pada ketidaknyamanan fisik dan gangguan visual, bukan pada kebutuhan rohani saya. Saya pulang dengan perasaan lebih frustrasi daripada terhibur, dan butuh waktu berminggu-minggu bagi saya untuk menyadari bahwa bukan Tuhan yang terasa jauh pada hari itu. Ini bukan tentang menghakimi atau mengkritik, ini tentang kasih. Ini tentang mengajukan pertanyaan Padre Pio. Apakah Anda membantu orang lain mengasihi Yesus atau justru membantu mereka melupakannya? Ketika seseorang meninggalkan misa dengan mengingat pakaian Anda, bukan Injil. Ketika penampilan Anda menjadi bahan pembicaraan, bukan homili. Ketika orang-orang menghabiskan liturgi dengan memandang Anda, bukan altar, maka ada sesuatu yang keliru. Pakaian yang mengalihkan perhatian mengungkapkan bentuk kesombongan yang halus, bukan kesombongan yang jelas dari keinginan untuk dikagumi, melainkan keegoisan tak sadar karena lupa bahwa ibadah tidak pernah hanya tentang diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari sebuah komunitas, sebuah keluarga, sebuah tubuh. Apa yang memengaruhi satu orang memengaruhi semua. Apa yang mengalihkan perhatian satu orang dapat melukai banyak orang. Musuh tidak membutuhkan Anda untuk menyangkal iman Anda. Ia hanya membutuhkan Anda untuk menjadikan iman itu tentang diri Anda, bukan tentang Yesus. Ia membutuhkan pakaian Anda menjadi lebih menarik daripada salib. Gaya Anda lebih berkesan daripada kurban. Penampilan Anda lebih penting daripada sikap batin Anda. Ia menang ketika orang mengingat Anda, bukan mukjizat yang mereka saksikan. Pikirkanlah kekuatan gangguan di dunia modern kita. Kita terus-menerus dibombardir oleh rangsangan yang berebut perhatian kita. Media sosial, iklan, notifikasi, kebisingan. Ketika orang datang ke gereja, mereka mencari perlindungan dari semua kekacauan itu. Mereka berharap menemukan damai, keheningan, dan fokus. Mereka membutuhkan ruang untuk bernapas, berpikir, dan berdoa. Ketika penampilan kita justru menambah gangguan alih-alih menghadirkan kedamaian, kita menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi.
Sebelum Anda melangkah masuk ke gereja minggu depan, bercerminlah dan tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah ini akan membantu orang-orang memusatkan perhatian pada Yesus atau pada saya? Apakah wewangian ini akan memperdalam doa atau mengganggunya? Apakah pakaian ini akan memudar ke latar belakang ibadah atau justru mencuri sorotan dari altar? Apakah anak-anak akan belajar sikap hormat dengan melihat saya, atau justru belajar bahwa diperhatikan lebih penting daripada memperhatikan Tuhan? Ingatlah, Padre Pio tidak membutuhkan teologi yang rumit atau aturan yang berbelit-belit. Ia menghidupi Injil dengan kesederhanaan yang mendalam. Ia melayani dengan kerendahan hati, menangis di hadapan Ekaristi, dan berpakaian seperti seseorang yang tahu, aku berdiri di hadapan anak domba Tuhan. Seluruh keberadaannya menunjuk kepada Yesus. Segala sesuatu tentang dirinya menolong orang lain berjumpa dengan Kristus secara lebih mendalam. Jika Padre Pio duduk di samping Anda di gereja minggu depan, apa yang akan dikatakan pakaian Anda kepadanya? Apakah ia akan membisikkan hormat atau meneriakkan gangguan? Apakah ia akan menolongnya berdoa atau membuatnya cemas akan keadaan iman modern? Apakah ia akan mengingatkannya pada keindahan ibadah yang rendah hati? Ataukah justru menyedihkannya karena melihat betapa jauhnya kita telah menjauh dari pemahaman akan apa yang sebenarnya kita lakukan ketika memasuki rumah Tuhan? Pilihan ada di tangan Anda. Waktunya adalah sekarang. Para malaikat sedang menyaksikan dan Yesus sedang menantikan tanggapan Anda atas kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudari terkasih, sikap hormat tidak kembali melalui aturan. Ia kembali melalui kasih. Ia kembali melalui teladan. Dan semuanya dimulai dengan Anda di kamar tidur Anda pada Minggu pagi, saat Anda berdiri di depan lemari dan memutuskan jenis penyembah seperti apa Anda ingin menjadi. Setiap Minggu pagi sebelum Anda memilih apa yang akan dikenakan, ingatlah ini. Anda bukan sekadar berpakaian. Anda sedang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Raja segala raja. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan mukjizat yang sama yang mengubah arah sejarah manusia. Anda sedang mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan Dia yang menciptakan galaksi-galaksi dengan sabdanya dan memilih untuk menjadi roti demi Anda. Tanyakanlah pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Apakah ini mengungkapkan sikap hormat? Apakah ini bersih dan bermartabat meskipun sederhana? Apakah ini dapat mengalihkan doa umat beriman lainnya? Jika saya benar-benar melihat Yesus di altar itu dengan mata jasmani saya, apakah saya akan mengenakan ini? Jika pakaian saya bisa berbicara, apa yang akan dikatakannya tentang iman saya? Padre Pio tidak pernah menggunakan kata-kata yang rumit. Ia tidak membutuhkannya. Ia menghidupi Injil dengan kedalaman sedemikian rupa, sehingga orang-orang datang dari seluruh dunia hanya untuk melihatnya merayakan misa. Ia melayani dengan kerendahan hati, menangis di hadapan hosti, dan berpakaian seperti seseorang yang sungguh percaya. Aku akan berjumpa dengan anak domba Tuhan. Ketika Anda berpakaian untuk misa, Anda tidak hanya memilih pakaian. Anda sedang memilih apa yang diyakini hati Anda tentang jam yang kudus itu. Anda sedang memutuskan apakah kehadiran Anda akan membantu menciptakan suasana ibadah atau justru menambah gangguan. Anda sedang menentukan apakah kehadiran Anda akan mengangkat orang lain menuju surga atau menarik mereka kepada kelekatan duniawi. Jika Padre Pio berjalan di samping Anda menuju gereja minggu depan, jika ia dapat melihat ke dalam hati Anda saat Anda memilih pakaian, apa yang akan ia temukan di sana? Kasih atau ketidakpedulian? Sikap hormat atau rutinitas? Kerendahan hati atau kesombongan? Kerinduan untuk beribadah atau kebutuhan untuk diperhatikan?
Inilah kebenaran indahnya. Anda memiliki kuasa untuk mengubah suasana di gereja Anda. Ketika Anda berpakaian dengan sikap hormat yang disengaja, orang lain akan memperhatikannya. Ketika Anda mendekati altar dengan rasa hormat yang terlihat, anak-anak akan belajar. Ketika Anda memperlakukan misa sebagai mukjizat sebagaimana adanya, hati-hati di sekitar Anda akan mulai mengingat kembali mengapa mereka datang. Padre Pio tidak pernah menggunakan kata-kata yang rumit. Ia tidak membutuhkannya. Ia menghidupi Injil dengan kedalaman sedemikian rupa, sehingga orang-orang datang dari seluruh dunia hanya untuk melihatnya merayakan misa. Ia melayani dengan kerendahan hati, menangis di hadapan hosti, dan berpakaian seperti seseorang yang sungguh percaya. Aku akan berjumpa dengan anak domba Tuhan. Ketika Anda berpakaian untuk misa, Anda tidak hanya memilih pakaian. Anda sedang memilih apa yang diyakini hati Anda tentang jam yang kudus itu. Anda sedang memutuskan apakah kehadiran Anda akan membantu menciptakan suasana ibadah atau justru menambah gangguan. Anda sedang menentukan apakah kehadiran Anda akan mengangkat orang lain menuju surga atau menarik mereka kepada kelekatan duniawi. Jika Padre Pio berjalan di samping Anda menuju gereja minggu depan, jika ia dapat melihat ke dalam hati Anda saat Anda memilih pakaian, apa yang akan ia temukan di sana? Kasih atau ketidakpedulian? Sikap hormat atau rutinitas, kerendahan hati atau kesombongan, kerinduan untuk beribadah atau kebutuhan untuk diperhatikan. Inilah kebenaran indahnya. Anda memiliki kuasa untuk mengubah suasana di gereja Anda. Ketika Anda berpakaian dengan sikap hormat yang disengaja, orang lain akan memperhatikannya. Ketika Anda mendekati altar dengan rasa hormat yang terlihat, anak-anak akan belajar. Ketika Anda memperlakukan misa sebagai mukjizat sebagaimana adanya, hati-hati di sekitar Anda akan mulai mengingat kembali mengapa mereka datang. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.